harus dikonsumsi terus-menerus seumur hidup sampai akhir hayatnya. Dikarenakan apa? Ada suatu kali bisa mencetus kejangnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKU, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Dr. Waskito Nugroho, spesialis neurologi. Saya bekerja di sini sebagai di Poliklinik Saraf. Untuk pertama, apa sih itu epilepsi? Epilepsi itu kalau dari pengertian di buku sendiri, di mana suatu bentuk, suatu tanda atau gejala yang sesaat akibat dari kelainan atau gangguan abnormal dari saraf di bagian otaknya. Nah, terus kemudian kejang semua itu sendiri belum tentu suatu bentuk epilepsi. Nah, kejang itu gimana bisa masuk ke dalam kategori epilepsi? Yang pertama, kalau misalnya kejangnya berulang, yaitu dalam dua kali dalam waktu lebih dari 24 jam. Atau yang kedua, dia kejang tapi bisa ada kemungkinan bakal kejang kembali dalam waktu 10 tahun ke depan. Epilepsi sebenarnya ada epilepsi primer, ada epilepsi sekunder. Kalau epilepsi primer adalah murni di mana memang ada gangguan neural atau saraf di bagian otak tanpa ada pengaruh apapun dari luarnya. Keluar apa? Ya kita sebut sebagai epilepsi sekunder. Seperti apa? Pertama, misalnya ada infeksi di bagian otak, ya, seperti meningitis, atau bisa karena faktor juga gangguan metabolik, misalnya pada orang dengan gagal ginjal, kadar urinnya tinggi lebih dari 100 atau kreatin lebih dari 10, itu bisa memicu dari terjadinya suatu bentuk kejang. Terus kemudian juga gangguan elektrolit juga bisa, hiponatremia atau natrium yang rendah, kalsium yang rendah atau magnesium yang rendah bisa menyebabkan jadi kejang sendiri. Terus kemudian juga ada gangguan imunitas, misalnya pada orang dengan autoimun, contohnya multiple sclerosis. Terus kemudian juga ada faktor lain seperti orang yang pasca cedera kepala itu juga bisa menyebabkan risiko terjadinya suatu bentuk kejang epilepsi. Jika tidak ada faktor risiko yang lain, maka nanti diperiksa lebih lanjut menggunakan rekam otak atau EEG. Memang diterapkan ada suatu bentuk gelombang yang tidak normal di bagian otak tanpa ada pengaruh dari faktor-faktor yang lain tadi mendasari gangguan di otak, maka kita sebutnya epilepsi primer. Epilepsi sendiri tergantung dari epilepsi jenis apa tadi saya sebutkan, di mana apakah epilepsi primer atau sekunder. Kalau sekunder dulu, sekunder misalnya dia memang ada pasien dikatakan sekunder misalnya pasca serangan stroke atau memang ada tumor di bagian otak, sehingga obat epilepsi sendiri memang harus dikonsumsi terus-menerus seumur hidup sampai akhir hayatnya. Dikarenakan apa? Ada suatu hal yang bakal bisa mencetus kejangnya. Jadi sehingga dikatakan kejangnya tidak akan muncul, itu sangat minim sekali. Terus kemudian epilepsi primer atau tanpa ada pengaruh dari otaknya itu sendiri, itu bisa sembuh. Nanti minum obat rutin, kalau secara dari referensi dikatakan minimal 3-5 tahun bebas kejang, maka akan bisa menurunkan obat dosisnya bertahap selama 3-6 bulan, sehingga 6 bulan sudah bebas kejang tanpa nanti obat, dan turunkan dosisnya bertahap, maka setelah itu bisa bebas obat. Terus kemudian dikatakan sudah sembuh, ada dikatakan sudah selama 10 tahun tanpa minum obat anti kejang, tanpa ada kejang kembali, maka dikatakan sembuh dari epilepsi. Ya, epilepsi sendiri memang ada yang gangguan genetik ya, seperti kayak kasusnya ada nama childhood absent epilepsy atau juvenile myoclonic epilepsy, contohnya seperti itu. Jadi, epilepsi tidak hanya memang faktor dari yang sekunder tadi yang saya sebutkan, tapi juga bisa karena faktor kelainan genetik. Ya, epilepsi dapat membahayakan jika apa? Jika pertama epilepsi tidak terkontrol. Pada saat kejang muncul, yang dimana kejang bisa lebih dari 5-30 menit tadi tanpa ada perbaikan kesadaran, dan kejang yang berkepanjangan bisa mengakibatkan beberapa faktor risiko. Yang pertama, bisa terdapat henti jantung. Jadi pada orang yang kejang tidak tertangani, kemungkinan bisa dapat henti jantung hingga menyebabkan kematian. Atau yang kedua, bisa kondisi saat kejang yang berlebihan, dia tidak tersedak karena tidak sadar, sehingga menyebabkan aspirasi pada bagian paru-paru hingga menyebabkan kematian. Kalau pada misalnya kita nemu ada orang kejang di sekitar kita atau di rumah, di keluarga, pertama langkah pertama adalah jangan panik terlebih dahulu. Jadi bagi yang melihat orang kejang, jangan panik terlebih dahulu. Terus kemudian pada prinsipnya adalah orang yang sedang mengalami kejang, tolong dihindarkan dari area yang berbahaya. Misalnya dia apakah di tengah jalan ataukah sedang di daerah yang kanan kiri ada benda tajam, tolong dipinggirkan terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya adalah pada
pakaian yang dikenakan pada penderita kejang yang sedang kejang itu tolong dilonggarkan, misalnya kancingnya dibuka, terus kemudian dilonggarkan dari benda-benda yang terlalu menghimpit dari badan. Terus kemudian saat sudah kejangnya berhenti, kembali diposisikan mantap, dimiringkan badannya seperti itu. Kemudian setelah miring, pada saat pasien ditunggu sampai sadar penuh, ditanya nama, lokasi, dan tempat. Jika memang sudah sadar penuh, baru nanti boleh ditanya atau dikasih minum dan sebagainya.